Baik, kita akan mulai. Jadi nanti untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, nanti bisa diputar untuk yang video recordnya. Yang nanti akan saya pasang juga di LMS ya teman-teman ya. Atau teman-teman yang sudah hadir di sini masih kurang jelas misalkan, atau ada yang perlu diulas kembali, yaitu silakan nanti tinggal dikunjungi di LMS. Nanti akan ada di posisi paling bawah ya, di sini. Jadi nanti tinggal diklik saja untuk yang video record hasil dari pembahasan pada hari ini. Baik, kita mulai saja. Untuk yang pertemuan hari ini kita akan bahas terkait dengan seperti yang sudah kalian lihat di layar ya. Itu adalah tentang IP address ya. Jadi IP address ini untuk apa sih? Nanti kita akan bahas di sini. Jadi untuk yang kemampuan akhir mahasiswa ini seperti apa yang akan kita dapatkan ya di sini seperti ini. Jadi mampu menjelaskan IP subnetting IP address, terminologi subnet mask, ya, network address-nya, broadcast address, kemudian usable host address atau alamat host yang bisa kita gunakan. Yang kedua itu mampu menyebutkan terkait dengan PLSM atau perhitungan dengan cara prinsip PLSM ya. Nanti kita akan bahas juga. Nah, materi ajarnya tentunya di sini adalah subnet IP address, terminologinya yang tadi terkait dengan subnet mask, network address, broadcast address, dan usable host address-nya. Tentunya juga untuk yang PLSM atau variable length subnet masking-nya. Dan di sini ada perhitungan alamat terkait dengan prinsip PLSM. Ada juga nanti contoh-contohnya teman-teman. Metode pembelajarannya student center learning itu berdasarkan dari pusat pembelajarannya ada pada diri kalian semuanya. Ya, jadi kalian ikut terlibat dalam mengikuti pembahasan materi pada hari ini ataupun pada pembahasan materi yang sebelumnya. Nah, dengan cara blended learning di sini ya ada offline-nya, ada online-nya gitu ya. Materi lawas bisa di-download di sini, untuk yang baru bisa di-download yang di sini. Materi yang baru slide-nya aja sih, sebenarnya ada kelengkapan materi lainnya, itu silakan download di sini. Seperti yang sudah disampaikan di minggu lalu sebelum kalian mudik gitu ya, bahwa nanti ada kelas online, linknya bisa dikunjungi di LMS di sini gitu ya. Jadi tinggal diklik saja nanti langsung bergabung ke ke YouTube-nya langsung, ke YouTube, ke link Zoom-nya langsung gitu ya. Nah, untuk absensi silakan kalian absensi tinggal klik saja di sini gitu ya. Seperti biasa, selfie-nya kalian selfie dari monitor aja bahwa kalian sedang aktif dan ada nama kalian di Zoom-nya gitu ya. Baik, nah kemudian perlu saya ingatkan kembali nih teman-teman nih ya, untuk asesmen 2. Nah, ini akses bentar ya, ya terbaik. Nah, ini bukan asesmen, asesmen kurang baik. Nggak ada E lagi. Nah, ini untuk yang asesmen 2, seperti yang sudah disampaikan, pelaksanaan asesmen 2 itu akan dimulai pada tanggal 4 Mei. Jadi di jam praktikum, ya, asesmen 2-nya kalian di jam praktikumnya itu di tanggal 4 di hari Kamis ya, kalau tidak salah ya. Nanti dimulai jam 14.30 atau jam 2.30 PM ya, atau jam 2.30 sore, menjelang sore. Nah, soal asesmen 2 terdiri dari soal teori nih, teman-teman nih, sama praktikum gitu ya. Soal teorinya ada dua, salah satu itu soal yang akan keluar itu yang akan kita bahas pada hari ini gitu ya. Nah, ini bisa dilihat atau didownload pada yang ditentukan itu pada jam praktikum di hari Kamis jam tanggal 3. Oh, ini tanggal 3 ya. Harusnya tanggal 4 ya. Saya update dulu. Hari Kamis benar ya, tanggal 4 ya. Ya. Ini saya update dulu supaya tidak ada kekeliruan. Ini jangan-jangan udah benar. Oke, nah ini di hari Kamis uh, jam 16. Oh, ini jam 16. Jam 14.30 ya, Kamis ya teman-teman. Yang kelas 04. Oh, ini selesainya berakhir pada 16.30 gitu ya.
Nah, berakhir pada 16.30 hari Kamis. Oh ya, ini ya. Ini. Udah Kamis 4 Mei 14.30 ya. Jangan kunjungi pada hari, tanggal, dan jam tersebut di sini ya. Jadi silakan. Kemudian sambil menunggu asesmen 2, silakan kalian pelajari kembali untuk yang teorinya dari pertemuan 6 sampai pertemuan ke 9 ya, dari slide yang disediakan. Jadi soalnya ada dua, kalian bisa diasumsikan kira-kira soal yang keluarnya apa. Salah satunya sih yang sekarang akan saya jelaskan ya. Kemudian teorinya yang tadi data layer, simpati versi 6, kemudian subnetting. Kemudian ada juga apa namanya konversi API versi 6 ya, itu silakan terjadi. Ya, kemarin sempat juga dicontohkan ya. Dan itu sangat mudah sekali kalian mengkonversikannya. Kemudian untuk yang praktikum itu dari pertemuan 6 sampai pertemuan 9 teman ya. Jadi untuk mempersiapkan pada soal asesmen praktikum itu ya silakan nanti uh, dikerjakannya pada saat praktikum itu ya, asesmennya ya, asesmen 2 praktikum sama seperti yang asesmen 1 ya. Jadi teori jawab dulu baru kirimkan. Nah, setelah pengerjaan teman-teman dan salam sehat selalu. Dan kemudian ini untuk soalnya nih. Soalnya akan tersedia pada mulai dari ini ya, 4 Mei jam 2.30. Jadi bisa langsung dikliknya tepat di jam ini. Jadi pada saat jam ini kalian langsung refresh. Ya bisa dilihat, langsung bisa di-download ya. Jadi kalau misalkan apa namanya downloadnya lama, ya udah lihat aja, langsung kerjakan gitu ya. Nah, pada jam 2 di hari Kamis 22.30 tanggal 4, ya, silakan boleh dikerjakan berdasarkan waktu hingga berakhir pada jam 16.30 di hari Kamis yang sama ya. Ini perlu diperhatikan, jawaban teori itu khusus jawaban teori diupload langsung di LMS. Jadi hanya 2 soal jawaban teori ya. Salah satunya soal submitting. Kemudian yang jawaban praktikum itu tidak dalam bentuk lembar jawaban, tapi ditanya langsung oleh Astra ya, atau dinilai langsung oleh Astra. Ya, jadi kalian harus benar-benar gitu ya saat asesmen praktikum pada saat di lab. Nah, diusahakan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Jika melebihi, otomatis jawaban tidak akan diterima oleh sistem. Ya. Tujuannya apa di sini? Tujuannya kalian supaya membiasakan untuk manajemen waktu, untuk menghargai waktu, gitu ya, dan menghemat waktu. Ya. Jadi pastikan diusahakan untuk tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Nah, pastikan juga jawaban dikirimkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, dilarang di luar dari waktu ya. Pastikan tidak diterima ya, kalian sudah berpengalaman di asesmen 1. Kemudian ya dimohon perhatiannya, dilarang keras untuk mengalokasikan atau mendistribusikan soal asesmen 2. Ya, terima kasih sebelumnya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Nah, ini 1 minggu setelah Lebaran. Jadi tanggal 26 sampai tanggal 27 atau 28 itu tidak ada perkuliahan untuk yang jaringan komputer. Ya, jadi perkuliahannya ya di hari ini gitu ya. Baik, ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan pembahasan materi pada hari ini, teman-teman? Oke, aman ya, tidak ada ya. Baik, jika tidak ada, saya akan langsung saja untuk pembahasan pada pertemuan hari ini, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, jadi pada hari ini kita akan membahas terkait dengan subnetting. Ya, nah untuk yang subnetting ini apa sih? Dan ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Itu ada LinkedIn atau profil saya sendiri kalau kita akan ingin mengetahui tentang saya. Kemudian ini sebagai pembuka, teman-teman. Jadi subnetting IP address itu adalah ringkasnya atau bahasa gampangnya merupakan pembagian subnetwork atau sub jaringan IP address. Ya, subnetting IP address itu. Atau contohnya lagi apa sih Pak yang paling sederhana, gini aja deh. Kalian kan buat laporan ya, atau buat buku deh. Atau buat laporan aja deh yang paling sering tugas gitu ya. Ada bab, ada subbab. Jadi bab itu adalah induk bab. Kalau subbab itu adalah anak bab. Nah, sama seperti subnetting. Kalau netnya aja atau network ID itu adalah induk network atau induk jaringan. Kalau subnetwork atau subnet itu adalah anak jaringan.
Nah, nanti perbedaannya akan saya gambarkan supaya teman-teman terbayang apa sih sebenarnya subnetting dan kenapa sih kita harus subnetting? Apa manfaatnya? Kan gitu ya. Nanti kita akan mengetahui setelah kalian mengikuti kelas pada hari ini, teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk agenda kita pada hari ini nih. Ya, jadi agenda seperti biasa ada 3 agenda. Untuk halamannya kalau kalian download itu ada 56 halaman nggak kira-kira? Ada 56 ya. Kalau kurang nanti saya upload lagi. Jadi 3 agenda ini semuanya ada 56. Ya, mulai dari pendahuluan yang akan kita bahas di pendahuluan itu adalah ini. Ya, definisi subnet, contoh subnet, kemudian alasan menggunakan subnet. Kenapa sih kita pakai subnet? Kan biasa juga bisa. Nah, ini dia alasan. Jadi kita refleksi begitu ya. Kemudian pada agenda yang kedua, teman-teman, di sini apa namanya kita akan bahas terkait dengan subnetting IP versi 4. Ya, untuk yang pembahasannya adalah IP classful itu apa sih? Ya, ini IP classful itu IP yang biasa kita kenal, IP yang kita gunakan pada saat kita menggunakan alamat IP address-nya, gitu ya. Kemudian contoh subnet IP address kelas C. Nah, ini seperti apa sih contoh subnet IP address kelas C? Kemudian di sini ada routing table. Ya, routing table itu seperti apa? Dan apa sih sebenarnya yang membedakan dengan subnet dengan jaringan biasa gitu ya? Atau network dengan subnetwork gitu ya? Kita lihat nanti. Kemudian agenda yang ketiga, nah di sini kita akan bahas terkait dengan subnet mask atau variabel lain subnet masking ya. Nah, nanti ada contohnya, contoh PLSN seperti apa. Kemudian ada, kalau misalkan pertanyaan subnetting itu kita harus mengerjakannya apa aja sih, gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh subnetting untuk setiap kelas, mulai dari kelas A sampai C. Ya. Baik, jadi itu agenda kita, dan ini kita akan selesai kurang lebih sekitar 1 jam ya. Seharusnya sih kita itu mulai 1:30 gitu ya, supaya kita bisa selesai jam setengah 2. Iya benar ya. Kita bisa selesai jam 3:30 gitu ya. Ini jam 4 ya. Supaya kita bisa selesai jam 4. Tapi kalau misalkan sekarang mulai jam berapa ini? Jam 3, kemungkinan ya jam 4 lebih 15 menitan lah kurang lebih ya. Tapi nanti kita lihat. Ya, karena setelah ini paralel lagi untuk kelas 04 ya. Baik, kita mulai saja langsung untuk yang agenda yang pertama, yaitu pendahuluan, teman-teman. Nah, di sini kita akan mengenal apa sih sebenarnya subnetting itu, ya. Jadi, subnetting di sini dikatakan merupakan cara untuk membagi suatu jaringan menjadi beberapa subjaringan, ya. Apa yang membedakannya? Gini, teman-teman. Saya buatkan aja dulu, ya. Ini perbedaan antara jaringan dan subjaringan seperti ini, teman. Kalau misalkan teman-teman membuat untuk yang jaringan, berarti di sini kita kategorikan, ini saya akan buat 2 gambar ya. Misalkan ini adalah PC. Aku nggak bisa. Oh, di sini. Misalkan ini adalah PC. Nah, PC terhubung ke switch. Switch. Ini PC lagi. Ini PC lagi. Kemudian ini PC server. Ini server. Ini pakai mouse ya teman-teman ya, jadi agak kesulitan. Nah, ini adalah jaringan network atau satu network.
Itu network atau jaringan. Nah, sekarang saya akan gambarkan lagi. Nah, berikutnya, kalau misalkan seperti ini, nah, perhatikan, perangkatnya pun berbeda, ya, perangkatnya pun berbeda. Nah, kita gambarkan, ini adalah apa? Simbol apa, teman? Nah, betul. Jadi ini adalah simbol untuk router, ya, simbol untuk router. Nah, router, misalkan di sini dia untuk yang terhubung dengan switch. Nah, switch. Dari satu switch, dia terhubung dengan beberapa PC. Ya. Seperti ini. PC lagi. Nah, ada 3 PC. Kemudian di sini terhubung lagi dengan switch. Nah, switch. Ini dia terhubung dengan PC. Ini terhubung dengan PC. Nah, ini terhubung dengan PC. Kemudian ini ada switch lagi terkoneksi ke switch. Switch. Nah, switch maksudnya ada PC lagi ya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini terhubung dengan yang namanya server. Nah, ini server. Nah, ini semua teman-teman yang dinamakan sebagai, nah ini network, ya, ini network. Nah, ini adalah subnetwork. Ini subnetwork. Ya, jadi keseluruhan ini adalah network. Nah, ini network terdiri dari beberapa subnetwork. Jadi ini ada network A, ini ada network B. Ya, kalau ini, misalkan ini terhubung lagi nih, misalkan ini terhubung lagi, pakai apa ya, ping aja deh. Misalkan ini terhubung lagi ke switch, ya, ini terhubung ke switch nih, switch, ke PC lagi, kemudian ini ke PC lagi, gitu. Apakah ini dinamakan sebagai satu network? Tidak, ini tetap satu network. Ya, ini semuanya adalah network A karena terhubung dalam satu switch. Networknya sama jaringannya, tapi kalau ini dia berbeda. Ini network A, ini network B. Nah, ini dinamakan sebagai subnetting atau subnet. Ya, ini semuanya dinamakan sebagai subnet atau sub jaringan, gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi ke sini, teman. Nah, jadi membagi satu jaringan menjadi beberapa sub jaringan. Ini kan jaringan ya. Nah, ini jaringan itu. Membagi beberapa jaringan, jaringan A dan jaringan B. Nah, beberapa bit dari bagian host ID di sini ya dialokasikan menjadi bit tambahan ya, pada bagian network ID. Cara ini menciptakan sejumlah network ID tambahan dan mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam setiap jaringan tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian di sini proses untuk memecah salah satu IP address menjadi beberapa subnet dengan jumlah host yang lebih sedikit. Gitu. Ya, jadi ini kan hostnya dibagi nih, satu host ini bisa jadi lebih sedikit nih untuk yang jaringannya. Misalkan ya ada apa namanya untuk jaringan A berapa host, jaringan B berapa host dan seterusnya. Ya. Nah, dan di sini juga untuk membentukkan batas untuk ID dan satu subnet yang digunakan sebagai subnet. Paham ya? Jadi subnet itu adalah gambarannya seperti itu. Kalau ini adalah satu network. Nah, di lab itu adalah satu network, bukan satu. Kalau misalkan labnya ada dua, dia berbeda IP, nah itu dinamakan sebagai subnet. Nah, lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya hapus dulu ya. Oke, ini saya hapus. Nah, berikutnya
nanti akan dilihat ya. Baik. Nah, berikutnya ini yang membedakan antara IP network dan IP subnet. Ya, jadi dengan subnet dan tanpa subnet. Perhatikan di sini, teman-teman. Nah, misalkan ini dengan subnet. Ya, yang tadi kan ada ya gambaran subnet A dan subnet B gitu ya. Nah, misalkan ini kita coba. Nah, ini ya. Nah, nggak kelihatan ya. Nah, oke. Nah, ini dengan subnet nih teman-teman. Ini contoh tanpa subnet. Ini adalah gambaran untuk IP yang ini. IP untuk yang network ini. Misalkan PC ini IP-nya adalah ini ya, 141.14.2.21. Ya. Nah, ini IP-nya misalkan ini ya. Ini satu network. Kemudian IP yang ini, IP yang ini nih, IP yang ini misalkan kita cek. Nah, berarti di sini 141.14.2.20 ya. Nah, beda ya. Nah, IP-nya tetap sama ya. Bedanya di host-nya aja. Sekarang kalau misalkan yang subnet, yang subnet, IP yang ini ya. Nah, IP yang ini nih ya. Nah, misalkan IP yang ini itu adalah untuk IP PCA. PCA-nya yang mana? Misalkan yang ini. Nah, untuk yang B-nya, nah yang B-nya, IP-nya berapa? IP-nya misalkan di sini 141.14.2.25 misalkan. Nah, IP-nya seperti ini untuk yang PC ini. Nah, sedangkan untuk yang apa namanya network B, ya network B, kalau ini kan dia network A ya, ini network A, yang A, nah, ini yang A, ini yang A. Nah, kalau misalkan yang B gimana? Nah, kalau yang B itu berarti dia IP-nya berapa? Nah, kita lihat di sini. Yang B itu IP-nya adalah, kita tuliskan di sini, berarti di sini 141.14, pasti kalian bisa nebak ya, titik 1, titik di sini 10 misalkan. Nah, ini adalah untuk PC B ya. Ini untuk yang PC B. PC B. Yang mana? Yang ini. Kalau misalkan PC-nya yang ini, yang B yang ini, nah kita tuliskan lagi IP-nya. IP-nya di sini adalah berarti 141.14.1 titik kan di sini 5 seperti itu. Yang membedakan yang mana sih? Yang membedakan itu adalah di sini ya teman. Nah, ini dengan network A2. Nah, ini adalah network B1. Nah, ini yang merupakan bagian dari subnet B ya, atau subnet IP. Ini juga sama. Ini adalah subnet IP. Paham ya, teman-teman ya? Kalau ini sama semua, ya. Yang ini PC-nya sama PC-nya. Bisa juga dia PC-nya berapa IP-nya? IP-nya ya sama. IP-nya 141.14.2. Misalkan 25.
Ya, seperti itu. Sama nggak? Sama, nggak ada bedanya. Ya, seperti itu. Berarti ini adalah sebuah satu jaringan. Kalau ini dia terdapat beberapa jaringan. Kalau servernya Pak, bagaimana? Kalau servernya berarti di sini bisa dituliskan apa namanya netnya adalah katakanlah 3, ya. Atau ini yang 3, ya server adalah 1. Ya, ini ya yang berubah subnetnya. Seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, jika sudah, ini saya akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Atau ada pertanyaan silakan. Ini saya hapus dulu. Halo Pak, ya saya ingin bertanya. Itu kan kata Bapak itu yang with subnetting mesh itu bedanya di dua angka terakhir itu kan. Nah, kalau yang di without subnetting mesh itu teh jadi sama semua di dua angka terakhirnya pasti sama semua gitu Pak. Walaupun Iya, kayak yang kan lepas dari itu jaringan kan itu lepas dari beda keluaran router atau maaf switch beda keluaran dari switchnya juga sama tetap. iya, betul. Oh ya. Jadi kalau misalkan dia, ini bisa dilihat ya. Kalau ini kan satu jaringan, artinya dia dalam satu IP. Ya, IPv6 yang ini misalkan 141.14.2.21 yang ini. Yang bawahnya itu 141.14.2.20. Yang ini sama, yang membedakan adalah alamat hostnya. Yang host ID di sini, yang keduanya, yang tadi. Nah, ini nih. Tapi dia tanpa subnet. Nah, kalau misalkan kita tambah lagi nih, misalkan switch di sini, berubah nggak IP-nya? Ini switch. Nah, kita tambahkan PC lagi, gitu ya. Berubah nggak IP-nya? Enggak, tetap dia. IP-nya di sini berapa? 1.14.2 titik katakanlah di sini 225, ini 23 gitu. Seperti itu. Siapa? Terima kasih sudah mengerti. Iya, siap. Jadi sebenarnya yang membedakannya itu adalah intinya sih nggak usah ini ya, nggak usah apa namanya, nggak usah kita menerjemahkannya bagaimana gitu ya. Yang paling penting adalah ini pakainya alatnya apa sih? Yang penting di situ, teman-teman. Oh, ini switch semua ya? Ini switch semua ya? Ini switch, ini switch. Ada router nggak? Oh, nggak ada. Berarti ini adalah network. Ini pakainya alatnya apa sih? Oh, ada switch, ada juga router. Oh, berarti ini bisa berbeda dong jaringannya. Ada port satu jaringannya berapa? Nah, ini nanti dipraktekkan saat nanti apa mikrotik router nanti setelah asesmen gitu. Ini IP-nya berapa? Portnya beda lagi. Nah, ini dinamakan sebagai subnetwork gitu. Ya, jadi intinya adalah dia menggunakan alat apa. Ada router, berarti dia menjadi subnetwork. Kalau tidak ada router, switch semua, berarti dia satu network. Itu aja ya simpelnya ya teman-teman ya. Nanti bermainnya sih nanti di port routernya nanti. Ya, untuk pembagian per subnetnya. Jadi kalau misalkan subnet bisa nggak switch semua? Nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Switch semua dia kita bangun subnet nggak bisa. Seperti itu ya. Kenapa nggak bisa Pak? Karena di switch itu nggak ada port IP. Ya, seperti itu. Beda sama router. Router itu ada port IP. Jadi tiap portnya kita memberikan IP yang berbeda alamatnya. Seperti itu. Ada lagi silakan. Baik, jika tidak ada kita lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian kita timbul pertanyaan, sebenarnya apa sih alasan kita menggunakan subnet gitu kan? Apa alasannya? Nah, di sini kita akan mengetahui alasan dari kenapa sih kita harus subnetting gitu ya, atau kan jaringan cukup kita apa namanya membuat satu jaringan, masukin atau menambahkan alamat IP, kemudian ada PC lagi, kita pakai IP lagi, cukup selesai. Apakah seperti itu? Tidak. Jadi apa manfaat dari subnet ini? Nah, ini adalah alasannya, ya. Yang pertama adalah mengurangi traffic jaringan. Artinya bagaimana? Kalau misalkan dalam satu jaringan, satu switch, semuanya nempel PC-nya, jaringan dalam satu jaringan, apa yang terjadi? Trafficnya akan
apa namanya, bisa dikatakan berantakan lah gitu, nggak terbagi-bagi gitu loh. Jadi dalam satu istilahnya, kalau dalam satu network itu satu kabel lah gitu, di seri gitu, satu kabel di seri ya, atau di paralel, satu kabel di paralel kan pakai switch ya, di paralel satu kabel gitu ya. Nah, uh, untuk satu kabel ini untuk semua PC. Artinya apa? Artinya dia trafficnya akan padat karena kabelnya cuma satu gitu. Nah, berbeda dengan kita membuat subnet. Kalau subnet bagaimana? Nah, ini saya gambarin aja deh. Nah, ini ibaratnya untuk yang network, satu network itu satu kabel. Gitu. Nah, satu network itu satu kabel. Satu kabel untuk beberapa PC. Tapi kalau misalkan yang subnet, itu terdiri dari satu kabel untuk satu port, untuk apa namanya, untuk satu jaringan atau satu network. Nah, satu kabel untuk satu network. Ini untuk banyak network untuk satu kabel banyak network. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, gitu ya, ada beberapa PC lah ibaratnya. Tapi kalau misalkan yang ini satu kabel untuk satu network masing-masing. Nah, dengan gambaran seperti ini, kita bisa melihat bahwa trafficnya akan terbagi-bagi. Dari mana kita mengetahui itu? Misalkan, network yang A itu adalah untuk, katakanlah direktur, misalkan ya, direktur. Nah, kemudian network yang B katakanlah untuk manajer, misalkan. Nah, kemudian network yang C misalkan untuk staff. Nah, dari sini kalian bisa melihat bahwa di sini bisa membedakan traffic setiap lintasan. Ya, kalau misalkan ini manajer ada di sini, direktur ada di sini, staff ada di sini, gitu ya. Keroyokan. Nah, kalau misalkan dia bedanya apa lagi? Misalkan di sini bandwidth-nya 100 Mbps misalkan ya. Mbps. Nah, udah kebagi dari 100 ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, gitu. Kalau yang ini, misalkan bandwidth-nya katakanlah 300 Mbps. Ya, 300 Mbps. Nah, ini bisa dibagi. Yang ini dia mau pakai misalkan 100, bisa ini pakai katakanlah 50, bisa kemudian ini sisanya. Sisanya ini berapa? Sisanya ini adalah 150 karena staff kan banyak gitu ya. Nah, bisa seperti ini. Jadi kita bisa mengatur traffic dari setiap jaringan. Paham ya? Baik. Kemudian setelah kita mengetahui seperti ini, otomatis kita akan bisa melihat bahwa ini dapat meningkatkan performa atau kinerja dari suatu jaringan atau mengoptimalkanlah seperti itu. Nah, yang terjadi teman-teman, traffic seperti ini biasanya dimanfaatkan oleh provider, ya. Jadi sejatinya untuk setiap rumah, ya, setiap rumah itu satu apa namanya, satu satu rumah itu adalah satu jaringan. Nah, ini satu port untuk yang routernya, gitu. Nah, ini dia terhubung ke rumah. Nah, kalau misalkan yang terjadi seperti ini, misalkan nih, ini satu port tapi dia dipasangnya untuk beberapa rumah, gitu. Nah, ini yang terjadi apa? Yang terjadi penggunaan bandwidth-nya tidak maksimal, gitu. Karena apa? Dia terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, sejatinya itu dia menggunakan router juga, teman, dari provider itu. Satu ini itu adalah satu port untuk satu rumah. Nah, bandwidth-nya berapa? Nah, yang membagi bandwidth itu adalah yang ini ya, router. Nah, router itu dia bisa mengatur bandwidth berapa saja untuk setiap port. Nah, larinya nanti ke situ, teman-teman. Ini juga sama. Nah, itu yang diakalin sama si perusahaan provider itu, kenapa kadang-kadang kita cek kok ini misalkan kecepatannya saya pakai misalkan 100 gitu ya. Memang 100 dicek.
Tapi pada saat kita menggunakan, memanfaatkan layanannya, kok lambat gitu. Kenapa? Karena terbagi. Dia menggunakan sistem yang bawah ini. Kalau misalkan ini nggak pakai, otomatis 100-nya ke sini semua. Nah, gitu. Misalkan ini mudik misalkan ya, oh ini pasti cepat banget 100. Nah, beda kalau misalkan dengan sistem yang ini. Nah, saya nggak tahu provider yang satu kabel satu bandwidth ini, providernya mana yang jujur lah ibaratnya seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu gambaran. Jadi mengoptimalkan suatu jaringan. Nah, kemudian ini udah jelas, dia akan mempermudah manajemen. Seperti yang dilihat di sini. Jelas ya? Nah, jelas. Jadi nggak usah jauh-jauh deh. Kalian kan di Universitas Telkom untuk apa namanya? Untuk bagian mahasiswa wifi-nya ada khusus mahasiswa. Untuk pegawai ada untuk khusus pegawai. Dan itu juga kita bisa membedakan penggunaannya. Kenapa dosen lebih cepat? Karena dosen kan lebih sedikit dari mahasiswa. Itu yang jadi masalah teman-teman. Jadi yang terkoneksinya itu nggak banyak dalam satu waktu yang sama. Nah, kalau misalkan mahasiswa itu ribuan dalam satu hari, satu waktu yang sama. Jadi bisa dianggap itu suatu hal yang wajar. Ya, kalau misalkan mau cepat, ya udah malam-malam aja browsingnya. Atau pada saat di asrama udah pada tidur semua gitu. Itu pasti cepat gitu ya teman-teman. Itu merupakan bagian dari untuk mempermudah pengelolaan atau manajemen jaringannya. Nah, kemudian ada yang terakhir nih. Di sini memisahkan satu jaringan berskala besar. Nah, ini udah jelas. Oh, ini nih bisa nih itu apa 100 Mbps untuk direkturnya misalkan. Nah, ini bisa ya. Atau misalkan secara geografis, oh berarti larinya ke provider. Nah, dalam satu port router itu dia ke beberapa rumah dia bisa gunakan atau dia bisa hubungkan ke dalam jaringan-jaringan yang lebih kecil. Misalkan router yang besar ini terbagi lagi router, dia ke mana lagi dia sambungkannya, terbagi lagi router lagi, gitu ya. Jadi ada ribuan, ratusan bahkan ribuan router ya untuk provider. Kalian bisa bayangkan kabel, ini satu kabel fiber itu ada berapa kabel lapisan kabel fiber? Banyak gitu. Kita nggak bisa bayangkan berapa port yang dia bagi, gitu ya. Routernya tentu berbeda dengan router yang biasa kita kenal karena ini skalanya adalah corporate, gitu ya. Kalian bisa bayangkan kalau misalkan kita gunakan router yang biasa kan cuma ada 4 port ya atau 4 kabel lah ibaratnya. Ini kan sampai ratusan bahkan ribuan kabel bisa kita bayangkan. Seperti itu. Nah, ini merupakan bagian dari alasan membentuk sebuah subnet di sini. Jelas ya? Baik, ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan kembali. Berikutnya kemana lagi nih? Berikutnya sekarang kita akan cek mana lagi ya? Bentar ya, dihapus dulu ya supaya kelihatan yang berikutnya teman-teman. Ini yang pakai handphone disarankan menggunakan laptop ya supaya lebih jelas kelihatannya. Baik, berikutnya apalagi nih? Nah, berikutnya adalah kita akan mengecek untuk yang subnet. Di dalam subnet itu seperti biasa ada dua ya, ada net ID dan ada juga untuk yang host ID ya sama ya untuk yang jaringan biasa gitu ya. Kalau net ID-nya dua, nah kita lihat IP kelas pool dulu nih, IP kelas pool-nya ya. Nah ini ya IP kelas pool ya. Kalau misalkan apanya dua, netnya dua, oh, berarti ini kelas B gitu ya. Kalau netnya satu, berarti ini kelas A gitu. Apakah kalau misalkan subnet seperti ini? Tidak, teman-teman. Ini adalah IP kelas pool yang normal. Kalau di subnet, jadinya misalkan untuk yang kelas A, itu taruhlah misalkan slash 10, kebalik slashnya. Slashnya kebalik. Misalkan kelas A slash 10. Nah, 10 artinya berarti di sini ada
10 digit 1 bernilai 1 gitu ya. Sekarang kita tuliskan nilai 10. Nah, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini baru 8 ya. 9, 10. Nah, itu slash 10. Sisanya berapa? 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, kemudian di sini 0 lagi. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Terakhir sama 0 lagi. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Makin kecil. Nah, artinya berapa nih subnet yang di sini? Nah, subnet yang di sini desimalnya adalah 2, 5, 5. Kemudian di sini ada 2 digit nih. 128 tambah 64, 192 ya. Ya, 192 ya, 184 ya. Kemudian di sini 0, di sini 0. Udah seperti itu. Nah, ini bisa berlaku sebagai subnet. Itu salah satu contoh untuk slash 10. Kalau slash 15 berarti apa? Digit satunya ada 15. Ya tinggal dihitung aja ke kanan. Gitu ya. Paham ya? Nanti akan ketemu lagi kok. Tenang ya. Nah, kemudian yang kelas B. Kelas B itu, kalau misalkan ini, yang kelas A, itu mulai dari slash 8. Kalau kelas B mulai dari, ini berapa nih? 8, 8, 16 ya. Mulai dari slash 16. Kenapa 16? Kan ini ada 8, ini ada 8. Ini berarti kelas B. Kalau 6 slash 16 itu berarti kelas B. Ya, di atas slash 16 itu kelas B. Kemudian kalau yang kelas C, ini 8, 8, 8. Berarti kelas C itu minimal slash 24. Ya, slash 24 itu berarti minimal kelas B. Kelas C. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi ada 3 network. Kalau misalkan kelas B ada 2 network. Kelas A ada 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi teman-teman. Berikutnya, sebelum dilanjutkan saya hapus dulu ya. Sabar ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita cek. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kalau misalkan kalian melihat ke sini berarti sudah paham ya, karena tadi sudah dijelaskan. Di sini dikatakan, nah, jika suatu subnet kelas C, kelas C ada berapa? Ada 3 net ID. Katakanlah dia memiliki kebutuhan host sebanyak 26 host ID. Ini contoh. Ya. Jika dikonversikan ke dalam biner akan menghasilkan, nah seperti ini. 26 host ID ya. Ini 1, 2, 4, 8, 16. 16, 8, 24, tambah 2, 26. Ya. Kemudian, nah, sehingga di sini dia memerlukan 5 bit. Nah, 5 bit itu apanya? 5 bit itu adalah yang bernilai 0. Nah, ini. Ini adalah untuk host ID. Yang 0 ini ada 5 ya? Ada 5. Jadi 5 bit host ID. Jadi kita membutuhkan 5 tempat 5 bit. Nah, ini tempat 5 bit. Artinya yang lainnya bernilai 1. Yang ini. Nah, pertanyaannya
Kita tuliskan di sini, jangan lihat dulu nilai yang bawah. Kita tuliskan di sini. Kira-kira subnetnya berapa untuk subnet kelas C yang dimaksud ini, ya. Di sini kita lihat kan ini ya, yang bernilai satunya ini ya. Jadi di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 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
ada 5, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kan kurang 3 digit. Berarti sisanya adalah nilai bit 1. Nah, 1, 1, 1. Kan gitu ya? Nah, sekarang kita masukkan ke nilai desimal. Ini nilai desimalnya berapa? Ini adalah 255. Kemudian ini 255. Kemudian ini berapa? 255. Kemudian ini berapa? Ini adalah berapa? 128. Ini berapa? 64. Yang satu ini itu adalah 32, ya. Jadi 128 tambah 4 tambah 32 itu adalah 224 nilainya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Hasil ini merupakan bagian dari subnet mask-nya untuk yang kelas C yang diminta dengan host ID-nya itu adalah 26 host ID. Nah, kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Sama ya? Sama. Jadi ini adalah salah satu contoh sederhana. Nanti ada lagi contohnya. Nah, seperti apa nanti kita akan lihat ya. Baik. Baik, berikutnya ya. Bentar, teman. Bentar ya. Mana ada yang salah? Oh iya. Nah, ini merupakan bagian dari agenda yang kedua ya, teman-teman ya. Jadi tadi ada IP classful, kemudian contoh yang subnetting, kemudian berikutnya adalah untuk yang routing table. Ya, nah ini contoh untuk yang routing table. Ya, seperti apa? Saya akan hapus terlebih dahulu. Ini. Nah, ini routing table-nya seperti apa sih, gitu ya? Baik, sudah bersih ya? Nah, sekarang perhatikan nih teman-teman, sudah mulai mengarah ke subnetting. Ya. Nah, untuk perhitungan subnet akan terpusat pada 4 hal ini. Apa 4 halnya? Yang pertama adalah kita menentukan jumlah subnet. Kemudian yang kedua kita akan menentukan jumlah host ya per subnet. Ya, jumlah host per subnet. Kemudian yang ketiga kita menentukan blok subnet. Blok subnet atau kelipatan network ya, kelipatan networknya. Kemudian adalah alamat host dan broadcast. Ada juga kita menentukan untuk yang
subnet mask-nya, ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba mulai untuk menentukan yang pertama apa? Jumlah subnet. Cara menentukan jumlah subnet yang di sini, yang poin pertama, itu adalah dengan formula 2 pangkat X. 2 pangkat X. Ya, 2 pangkat X. Di mana X itu adalah yang bernilai digit 1. Yang bernilai digit 1. Ya, misalkan, ini kan banyaknya bit 1 ya. Pada oktet terakhir subnet mask. Jadi kalau misalkan oktet terakhir untuk kelas B dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Ya, jadi misalkan gini. Kalau untuk kelas B itu kan 2 oktet terakhir. Kalau B kan netnya 2 ya. Kalau B kan netnya 2 ya. Nah, netnya 2. Ini net ID. Net ID. Kemudian kan di sini host ID. ID. Ini juga sama. Host ID. Ya. 2 netmask terakhir berarti di sini. Ya. Nah, 2 netmask terakhir. Kalau misalkan yang B kan net ID-nya 1. Yang A ya. Net ID-nya 1. Net ID. Kemudian di sini host ID. Host ID. Kemudian host ID. Kemudian host ID. Nah, seperti itu. Jadi host ID-nya 3. Ini host ID-nya 2. Jadi subnet mask-nya hanya bisa digunakan di yang 3 oktet terakhir aja, ya. Artinya lebih dari /8. Kalau ini lebih dari /16. Seperti itu. Untuk kelas B. Kalau kelas C ya tentu dia adalah net ID-nya kan 3 ya. Berarti gini, ini untuk kelas C itu harus lebih dari /2 4. Itu karena net ID, kemudian net ID, kemudian net ID, dan host ID. Seperti itu. Ya, jadi harus di sini nih subnetnya. Nah, sekarang jadi jumlah subnet adalah, kalau misalkan di sini kita menentukan contohnya jumlah subnetnya di sini misalkan ada 2 ya. 2 X-nya 2. Berarti kalau penulisan seperti ini 2 pangkat 2 gitu ya. Kalau 2 pangkat X, X-nya itu adalah 2, berarti penulisannya begini. Gimana nulisannya? Yang agak lega. Yang ini saya hapus dulu aja ya. Nah, ini saya hapus dulu biar bisa menulis di ini. Nah, berarti ini apa namanya? Bitnya ya, digit bitnya 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1. Ini untuk kelas apa ini? Kelas C atau kelas B ya. Tapi kita ambil coba yang kelas C ya. Kemudian 1 1 1 1 1 1. Kemudian ada berapa? Ini ada 2. Berarti ini 1 1. Sisanya adalah 0 0 0 0 0 0. Ya. Nah, berarti yang dua ini adalah nilai X-nya.
Jadi ini berapa? Sama dengan 4. Yang ini. Gitu ya. Nah ini, oke. Berarti di sini ada terdapat 4 subnet. Artinya terdapat 4 subnetwork. Atau 4 jaringan deh, yang mudahnya gitu. Atau 4 anak jaringan. Subnetwork. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu untuk menentukan jumlah subnet. Kemudian kita menentukan jumlah host yang kedua. Nah, untuk jumlah host itu adalah 2 pangkat Y, ya. 2 pangkat Y. Nah, Y-nya di sini. Nah, Y ini saya hapus lagi yang atas. Nah, 2 pangkat Y, ya. Ini dihapus. Nah, Y itu adalah yang bernilai 0. Kalau tadi bernilai 1, sekarang yang bernilai 0. Gitu ya. Dari mana kita dapatkan? Nah, ya kalau yang tadi penulisannya apa? Kalau ini kan 2 ya. 2. Berarti, tapi kalau misalkan di sini dia dituliskannya Y-nya diketahui. Jadi, di mana Y adalah kebalikan dari X. Jadi, kalau X itu bernilai 1, nah, kalau Y itu adalah bernilai 0. Gitu ya. Yaitu banyaknya bit 0. Yang tadi ya, ini kan 0. Gitu. Pada oktet terakhir di subnet. Yang tadi, kalau misalkan tadi 2, X-nya 2, berarti 0-nya ada 6. Ya. Kalau misalkan X-nya 3, berarti 0-nya ada 5. Yang ini. Ya, berarti ini ngambilnya yang X-nya ada satunya ada 3. Ya, ada 5 ya ini ya. Jadi Y-nya 5. Jadi 2 pangkat 5 dikurangi 2. Ya, dikurangi 2. Yang ini. Hasilnya adalah 2 pangkat 5 itu adalah 32 dikurangi 2 hasilnya adalah jadi terdapat 30 pos. Seperti itu. Ya. Jadi 30 pos. Artinya adalah di sini 30 alamat IP address untuk isi klien atau untuk host ya atau works group ya untuk yang apa namanya komputer kerja lah ibaratnya work PC atau work komputer. Nah, kemudian berikutnya setelah kita tentukan jumlah host, baru kita tentukan yang namanya di sini adalah block subnet atau kelipatan jaringan atau kelipatan antar jaringan atau setiap network. Nah, diambil dari mana? Diambil dari total digit dari 0 sampai 256 yang 8 bit itu dikurangi dengan 224. Nah, 224 itu dari mana? 224 itu kita dapati dari sini. Perhatikan. Kita masukkan nilai desimalnya atau kita juga bisa melihat nilai binernya. Misalkan binernya adalah 1 1 1 1, ini 1 1 1 1, ini 1, ini 1 1 1 1, ini 1 1 1 1 2, ini 1 1 1 1, di sini 1 1 1 1 3 ya. Kemudian di sini tadi sebelumnya kita menentukan bahwa nilai ininya kan 224 ya. Berarti di sini ada 3, 1, 2, 3.
kemudian 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0. Di sini kan kita tahu ya, 128 tambah 4 tambah 32, hasilnya adalah 224. Jadi 224 itu kita peroleh dari sini. Dari yang bernilai bit yang paling kiri, yang setelah oktet ketiga ya, atau di oktet yang terdapat di oktet terakhir atau oktet keempat. Seperti itu. Hasilnya adalah 32. Nah, artinya dari hasil blok subnet ini berarti apa namanya, untuk network berikutnya itu tinggal ditambahkan 32 ya, mulai dari 0, kemudian network yang pertama kan 0 sampai 32, ini network 32, network yang kedua. Kemudian kelipatan 32 lagi 64, kelipatan 32 lagi 96. Kenapa cuma ada 4? Karena di sini terdapat 4 subnet. Gitu ya. Sebenarnya ini ada kesalahan, teman. Kenapa? Karena untuk yang 2 ini kan 192 ya, bukan 224. Gitu ya. Ini ada perubahan lagi sebenarnya. Kita anggap ini adalah 3 gitu ya. 3 berarti kalau 3 2,3 berarti kan 8 subnet. Berarti ini masih ada lagi ya, masih ada lagi. Tidak hanya sebatas 96 gitu ya. Untuk lipatannya tetap sama enggak? Sama, karena nilai Y-nya adalah 5 ya. Jadi ini masih ada lagi 96 tambah 32 lagi berapa? Tambah 32 lagi dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang keempat, nah, kita menentukan alamat host. Nah, alamat host bisa kita dapatkan kalau kita sudah mendapati ini. Ya. Kemudian broadcast bisa kita dapatkan kalau kita sudah mendapati ini. Ya. Jadi hasil dari blok subnet 32. Artinya apa? Ini kan maksnya ya untuk setiap jaringan. Nah, artinya ini dikurangi 1 itu jadi alamat apa namanya? Alamat network. Ya. Atau alamat broadcast dikurangi 1 ini jadi alamat broadcast. Misalkan untuk network yang pertama 00. Ini kan network yang pertama ya. Ini network yang pertama 10. Host yang pertama itu dimulai dari 1. Kan ini kan maksimalnya kan 30 host. Berarti sampai 30. Setiap network atau dalam satu jaringan itu harus ada 30 host. Nah, ini 30 host. Sampai 30. Kemudian IP yang 31-nya masih bisa pakai nggak? Masih. Tapi untuk broadcast. Gitu. Jadi alamat yang kemarin kan udah dijelasin ya di kelas ya. Broadcast itu adalah alamat IP yang paling ujung. Nah, kemudian 32-nya apa? 32-nya masuk ke dalam jaringan yang baru. Yang ini. Berarti ini net 2. Nah, net 2. Ini net 1. Nah, net 3-nya, ya kelipatan tadi. Ya, ini 32 itu adalah ini. 64 itu adalah ini. Ya, 96 itu adalah ini. Seperti itu. Ya, dimulai dari berapa ya? Tinggal dikalikan aja 30. Jadi 32 jaringannya, 33 berarti untuk host yang pertama atau alamat PC IP yang pertama. Sampai ke 62. Berikutnya 63-nya apa? 63-nya adalah broadcast. 64-nya network yang ketiga dan seterusnya. Seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan? Baik, tidak ada ya. Paling nanti bisa diputar kembali ya. Paling lambat 1 jam setelah kelas ini kalian sudah bisa lihat recordnya. Baik. Berikutnya kita hapus dulu. Kita hapus. Ini untuk yang, jadi subnet itu fungsinya ada ini aja. Kalau misalkan kita menentukan subnetnya berapa, subnet masnya ya kita udah bisa lihat ya. Nah, yang tadi 224 itu adalah subnet masnya. Dari bit satunya ada berapa gitu ya. Ditentukannya di situ.
Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah, nah ini. Nah, perhatikan yang di sini. Yang tadi slash sudah paham ya. Yang slash tadi udah paham. Jadi untuk routing table-nya di sini adalah 4/24. Kita cek. Tadi kalau slash 24 berarti apa? Slash digit bilangan digit satunya ada 24 digit. Nah, ini ya. Ini 8, 8, 8. 8, 16, 24. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita menentukan subnet masknya, nih, kita lihat aja. Kalau misalkan satu semua, ini berarti 25, 5. Jangan lihat yang kiri ya teman-teman ya, supaya paham. Ini berarti berapa? 25, 5. Ini berarti berapa? 25, 5. Sama enggak? Sama. Ini adalah 0. Ya. Kemudian kita tentukan hostnya. Untuk menentukan host, seperti yang kalian ketahui, adalah 2 pangkat Y dikurangi 2. Kan gitu ya? Y-nya berapa? Y-nya itu adalah 0. Jadi 2 pangkat 0 kurangi 2. Itu ya. Hasilnya 2 pangkat 0, 1 ya. 8 ya. Nilai 0-nya ada 8. Maaf. Nilai 0-nya ini ada. Y itu adalah yang bernilai 0. Ada 8. Ya, 2 pangkat 8 itu adalah 256. 256. Dikurangi 2, berarti 254. Nah, 254 ini adalah jumlah fisik yang digunakan di slash 24 untuk subnet mask ini. Ya. Nah, ini kan subnet mask ya kan? Nah, gitu. Nah, kalau misalkan kita mencari networknya, nah, kalau yang network itu berarti 2 pangkat X. Nah, X-nya berapa? 0, berarti 2 pangkat 0. Jadi networknya nggak ada. Jadi cuma satu aja networknya, yang ini aja. Nah, sekarang kita coba random ya. Kita pakai yang 28. Yang 28/28, CIDR-nya, berarti digit satunya ada 28. Ini 16, 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28. Ya, berarti kita tuliskan. Perhatikan di sebelah sini aja ya. Ini 255. Ini 255. Ini 255. Ini berapa? Ini 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16. Hasilnya kalau kita jumlahkan itu adalah 240. Sama nggak? Sama. Ya. Nah, sekarang kita tentukan untuk yang hostnya, host ID. Kalau untuk yang jumlah host, menentukan jumlah host, itu adalah 2 pangkat Y kurangi 2. Y-nya itu ya apa? Yang bernilai 0. Berarti 2 pangkat 0-nya ada berapa? 4. 4 dikurangi 2. Hasilnya berapa? 2 pangkat 4, 16 ya. Berarti 16 dikurang 2. Itu sama dengan 14 host untuk setiap network. Nah, sekarang kita cari networknya. Networknya adalah 2 pangkat X. X-nya ada berapa? X-nya ada 4. Berarti 2 pangkat 4. Itu berarti 2 pangkat 4 berapa? 16 ya. 16. Berarti di sini ada 16 network. Untuk setiap networknya itu hanya bisa digunakan sebanyak 14 host gitu. Ya. Network pertama 192.168.1.0. Nah, 1.0 itu 1 sampai 13, 1 sampai, kan hostnya berapa? Hostnya itu ada 16 ya. Nah, 1 sampai berapa? Oh, 14. Ya, hostnya. 1 sampai 14. Kemudian 15-nya broadcast. 16-nya adalah network yang kedua. Jadi kelipatan 16. Ya, kalau misalkan kita lihat berapa subnet mask bloknya, tinggal 256 dikurangi 248. Nah, itu adalah subnet mask bloknya atau
blok subnet ya, seperti itu. Bagaimana teman-teman? Jelas ya? Baik. Kita waktunya tinggal 3 menit lagi nih teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita langsung saja ke dalam pembahasan ini untuk yang kita mengulas kembali apa sih CIDR itu. Nah, di sini dijelaskan untuk yang CIDR ya. Saya hapus dulu. Kalau ada pertanyaan bisa disela aja ya teman-teman. Supaya nggak lupa tadi mau nanya apa gitu ya. Boleh dipotong nggak apa-apa. Nah, yang tadi yang dijelaskan untuk yang setiap slash, nah, itu dinamakan sebagai CIDR atau class list interdomain routing. Ya, misalkan slash 10, nah, berarti CIDR 10. Itu berarti kelas apa maksudnya? Ini berarti kelas A. Intinya lebih dari 8 kurang dari 16 itu berarti kelas A. Kalau slash-nya lebih dari 16 kurang dari 24 itu berarti kelas B. Kalau slash-nya lebih dari 24 kurang dari 31 berarti itu kelas C. Itu aja ya. Nah, sekarang kita lihat nih untuk CIDR. Jadi CIDR ini adalah sebuah cara alternatif untuk mengklasifikasikan alamat IP yang berbeda. Ya. Nah, misalkan dengan sistem klasifikasi ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, dan ada kelas D. Ya. Kemudian kelas E yang ini tidak digunakan nih atau disebut sebagai supernetting. Nah, di sini kita bisa lihat tujuan dari CIDR ini adalah untuk mempermudah penulisan notasi subnet. Ya, jadi lebih ringkas. Yang tadi itu sudah diperlihatkan di dalam tabel. Nanti juga ada tabel lagi. Nah, untuk penggunaan notasi CIDR pada kelas pool itu apa? Kelas A, B, C, D gitu ya. Jadi kelas pool itu khusus untuk kelas yang digunakan, yaitu kelas A itu adalah mulai dari slash 8 sampai slash 15. Ya, paham ya? Slash 8 berarti satunya ada 8. Sisanya 0. 15 berarti satunya ada 15, sisanya 0. Gitu ya. Nah, kelas B itu yang tadi udah dijelaskan juga. Mulai dari slash 15 kurang dari 24 berarti slash 23. Nah, kalau misalkan kelas C itu mulai dari slash 24 sampai 30. Yang tadi kurang dari 31. Gitu ya. Kenapa 31 dan 32 tidak pernah di dalam jaringan yang nyata? Tidak digunakan kenapa? Karena 32 ini tidak pernah ada di dalam jaringan yang nyata atau tidak digunakan. Ya artinya hostnya cuma satu lah. Nggak mungkin dong pakai cuma satu alamat gitu ya. Minimal ada 2 host lah gitu ya. Nah, jadi di sini juga perlu diingat untuk penggunaan subnet mask maksimal itu adalah slash 30. Ya, karena digunakan jaringan yang tidak perlu harus menyimpan 2 bit subnet ya, dari setiap host. Ya, jadi kalau misalkan kita menggunakan 2 host, ya kita bisa pakai slash 20. Kenapa? Ya kalau kita pakai yang slash 24, kan banyak yang nggak kepake IP-nya. IP yang slash 24 itu sampai berapa? Sampai 254. Kan pakai PC yang PC-nya misalkan pakainya cuma 2 PC. Berarti misalkan IP1 dan IP2 ya, 192.168.1, 192.168.2. Nah, yang 3 sampai 254-nya kemana? Nggak kepake kan gitu. Istilahnya itulah perbedaan kita penggunaan subnet gitu. Kalau pakai subnet itu semuanya terpakai. Jadi yang nggak kepake hanya sedikit lah. Nanti bisa kelihatan di sini di penjelasan berikutnya. Ya, baik. Ini sudah lebih nih gitu. Sebentar ya teman ya. Ini harus sampai ke PLSM. Kalau misalkan tadi hadirnya lebih awal, mungkin bisa kekejar ya. Saya pikir ingat ya, makanya saya tenang nungguin loh. Kok ini udah lewat 10 menit, 15 menit, belum ada join. Atau lewat 5 menit tadi ya, belum ada yang join. Saya kontak itu apa namanya, Dita tadi ya, untuk menyampaikan ke teman-teman yang lain. Baik, berikutnya teman-teman. Nah, ini adalah tabel yang bisa kita lihat. Ya. Tabel CIDR. Jadi dimulai dari slash 9. Ini ya, kalau 9 berarti 255.128. Berarti digit satunya ada 9. Subnet masknya ya seperti ini. Kalau ditanya subnet mask ya tinggal dikonversi aja ke nilai desimal.
Ya. Slash 15. Oh, berarti 255, 254. Digit satunya ada berapa? Ada 15. Mau dibuktikan? Boleh. Kita buktikan aja. Ya. Ada 15 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 1, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini ada berapa digit? 3, 6, 7 ya. Nah, ini 8. Kemudian ini sisanya 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dari sini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Gitu ya. Ini berapa? 255. Ini berapa? 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Itu hasilnya adalah kan cuma sisa 1. Udah, jadi 254. 254. Sama ya? Sama. Hasilnya adalah ini 0, ini 0. Selesai. Sama ya? Sama. Oke, aman ya? Baik. Nah, itu untuk yang notasi CIRDR. Ya. Nah, berikutnya kita lihat untuk definisi subnet yang dikeluarkan sebagai berikut. Nah, ini untuk yang subnet. Nah, contohnya yang tadi itu saya hapus dulu. Nah, misalkan yang tadi subnetnya adalah 192.168.0.0, broadcast-nya adalah 031. Yang tadi ya, ini harusnya 1 nih alamatnya. Tulisannya nggak disebut ya. 1 ada berapa network? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 network. Nah, 8 network itu yang mana? Yang tadi di atas yang tadi ya. Kelipatan yang 32 tadi. Ya, jadi 2 pangkat 3 tadi itu adalah 8. Yang ini itu, yang ini nih. Ini adalah 2 pangkat 3, teman. Bukan 2 pangkat 2. Ya, kalau yang 4 subnet ini ya benar yang ini. Ya, kalau misalkan 2 pangkat 3, karena ininya 5, berarti kan X-nya kan 3 ya, bukan 2. Gitu ya. Ini kita harus jeli dari sini ya. Sengaja dibuatnya seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Ya, ada 8 network. Ya, ini broadcast-nya, range-nya apa yang kurang? Subnet mask-nya. Oh, subnet mask-nya berarti berapa? 255, 255, 255, 224. Ya, 224 kan? Nah, kita dari mana 224? Ini. Nah, yang mana? Yang ini. Yang ini 224. Ya, itu kalau kita ditanyakan subnet mask-nya. Kenapa 224? Karena X-nya 3. Kalau X-nya 3, 128 tambah 4 tambah 32. Berapa? 224. Gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang range-nya karena host-nya 30, berarti mulai dari 1 sampai 30. Jadi mana 30? Ini. Oh, host. Ini host. 2 pangkatnya min 2. Nah, sama dengan 30 host. Artinya ada 30 alamat yang bisa digunakan. Ini. Ya, berarti dari 1 sampai 30. Kalau misalkan yang network yang kedua 32, broadcast-nya 63, ini apa namanya mulai dari 33. Kenapa 33? Karena 32-nya alamat network. Jadi mulainya dari 33 sampai 62. 63-nya broadcast. Kemudian 64. Dimulai dari mana? 65 sampai 94. Ya, 95-nya broadcast. Kemudian 96-nya alamat subnet dan seterusnya. Gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke agenda yang ketiga. Gak apa-apa ya, 3 menitan lagi. Jadi pas tadi jam 4.15 paling lambat ya. Ini agak sedikit cepat nih untuk agenda yang ketiga. Contoh PLSN. Jadi PLSN variable line subnet mask adalah sebuah cara pengelolaan pengamatan.
IP yang lebih terstruktur. Ya, perhitungan IP address menggunakan metode PLSM adalah metode yang berbeda dengan memastikan beda dengan CIDR beda. Bedanya apa nanti kita. Network address lebih dari satu subnet, ya, lebih dari satu subnet mask. Berbeda jika CIDR di mana suatu network ID hanya memiliki satu subnet mask aja. Ya, kalau yang PLSM lebih dari satu subnet. Kalau CIDR hanya satu subnet. Yang tadi ya, makanya dia tidak ada apa namanya? Tidak ada blok subnet kalau PLSM. Nah, PLSM memiliki manfaat mengurangi jumlah alamat yang terbuang. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan yang nggak kepakai IP-nya kita pakai yang model PLSM. Ya, supaya nggak boros. Nah, untuk lebih gampangnya kita contohkan satu aja ya, teman-teman ya. Di sini. Nah, misalkan teman-teman merancang jaringan seperti ini. Misalkan. Yang pertama teman-teman perhatikan adalah berapa alamat IP-nya. Atau dia gunakan alamat IP kelas apa. Misalkan kelas C. Ditentukan alamat IP-nya adalah seperti ini. /24. Ini berarti kelas C. /24. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita tentukan dari semua jaringan ini yang hostnya paling banyak yang mana. Ini misalkan LAN 2 10 host. Ini LAN 1 26 host. LAN 3 10 host. Ini 2 host, 1 2 host semua. Kemudian ternyata LAN 4 ini adalah 58 host. Berarti kita tentukan yang ini dulu. Ya. Nah, pertama kita cari host yang paling banyak digunakan. Ini. Kita ketemu LAN 4 58 host. Ya. LAN 126, LAN 210, LAN 310, kemudian LAN masing-masing 2 host. Nah, di sini kita akan berikan IP-nya adalah 10. Ya, ini mulainya /24. Dengan kita membaginya dengan PLSM. Nah, caranya begini. Di PLSM itu kita tinggal lihat tabel. Ya. Kalau kita menggunakan CIDR yang 24 untuk PLSM, ya, nah, berarti kita bisa nggak? Kalau 24, ya, nah perhatikan di sini. Untuk mencari host itu adalah 2 pangkat Y kurangi 2. Y-nya berapa? Y-nya digit 0 ya. Berarti 2 pangkat 8 kurangi 2. Itu hasilnya berapa? 256 kurang 2, 254. Host. Yang dibutuhin berapa? 48. 58. Yang dibutuhin 58. Ini kebesaran. Banyak IP yang nggak kepake. Oh, berarti bukan yang /24. Oke, sekarang kita pakai yang /25. /25, hostnya berapa? Hostnya 2 pangkat berapa nih? Ada 7 ya? Ada 7. Kurangi 2. Berapa? 7, 128 ya? 128. Kurangi 2. Jadi 126. Yang dibutuhkan berapa? 58. Ini 126. Masih banyak yang nggak pakai. Berarti ini nggak cocok. Ini nggak cocok. Ini juga nggak cocok. Sekarang kita ke /26. Untuk /26, hostnya berapa nih? Hostnya adalah 2 pangkat berapa? Nolnya ada 6. Nah, 6. 6. Tulis 8. Kurangi 2. Nah, itu hasilnya adalah 64 kurangi 2. Hasilnya berapa? 62. Nah, 62 ini mendekati 58. Yang terbuangnya sedikit. Yang nggak kepake lah IP-nya ibaratnya. Ya, yang nggak kepake cuma berapa? Cuma 4. Ya. Kalau misalkan /27, ya nggak bisa. Kurang. Berapa? Hostnya itu kalau /27, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau 5 kan 32. Ya, 32 kurang 2 itu sama dengan 30. 30 host. Ini nggak bisa kita pakai yang /27. Ya, berarti kita pakai yang /26. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita buat rentang. Nah, dari seperti ini kita bisa ketahui apa alamat apa namanya network.
Untuk networknya yang /26, ya, 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat berapa? X-nya ada 2 ya. Berarti 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 network address atau 4 network ya. Berarti ini ada 4 network. Host ID-nya itu ada 62. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan. Nah, ini kita pakai yang /4, itu ada 62 host dengan subnet. Di sini adalah 192. Gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ini ya. Jadi kita lihat 2 oktet terakhir atau bit MSB. Nah, bit MSB itu di sini most significant bit. Jadi bit yang paling kiri, yang ini paling kiri, yang ada di sini. Ada berapa ini? 192. Ya. Nah, sekarang kita masukkan networknya. Untuk yang network 0, karena tadi hostnya 62, berarti mulai dari 1 sampai 62. 63-nya itu adalah broadcast. 64-nya network yang berikutnya. Ya, sampai 4 network. Kan tadi ada 4 network. Nah, ini masih ada. Nah, ini 4 network. Jadi 4 network itu 0, 64, 128, 192. Dari 192 ini 193, IP address sampai 254. 255-nya broadcast. Udah selesai. Seperti itu ya teman ya. Nah, berikutnya di sini silahkan teman-teman pelajari kembali. Ini masih ada beberapa bagian ya. Nah, ini jadi yang kita pakai yang mana IP-nya yang dipakai? Yang pertama ini. Ya, dari network yang 0, 1 sampai 6, 58. Yang 4-nya nggak kepake, nggak apa-apa. Nah, ini yang kita ambil seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan teman. Jadi itu adalah contoh untuk perhitungan subnet mask, subnetting untuk CIDR dan PLSN. Jadi berikutnya di sini bisa dipelajari mandiri ya. Kalau misalkan 26 host, nah berarti kita ambil 27. Kemudian di sini hostnya ada 30, berarti dari 1 sampai 30. Kita nggak bisa pakai yang range ini, nggak bisa. Karena range ini udah dipakai, kita bisa pakainya yang ini. Ya, nah ini kan 30 ya. Nah, ini kita bisa pakainya yang 64 karena yang satunya udah dipakai sama LAN 4 yang 58 tadi. Jadi dari 65 sampai kelipatan 30 aja. Nah, ini 65 sampai 94. Gitu. Nah, ini yang dipakai nih. Di LAN berapa yang 10? Yang 26 host ya, yang 26 host. Nah, sampai berapa ini? 30 host ya, yang pakainya hanya 26. Berarti yang 64. Berikutnya ini yang dipakai. Yang berikutnya yang 10, nanti kita pakainya yang di bawahnya, yang 96 yang nggak dipakai. Dan seterusnya. Ya, nah ini yang 96. Karena yang 4 kan udah dipakai sama yang 26 host. Yang 96-nya dipakai sama yang sekarang 10 host. Gitu, LAN 2 dan LAN 3. Oke, seperti itu. Silakan dipelajari kembali. Jika kurang jelas, bisa diputar kembali untuk yang videonya. Nah, intinya semua pertanyaan tentang subnetting itu akan berkisar pada 4 masalah ini. Pertama, tentukan jumlah subnet, host per subnet, blok subnet atau tempatan, dan alamat host atau broadcast atau subnet mask. Ya, ini contoh-contohnya ada. Silakan. Nah, ini untuk yang kelas C, misalkan seperti ini. Bisa diulas kembali. Ini untuk yang kelas B-nya, ini untuk yang kelas A. Nah, ini latihannya juga ada nih, mulai bertahap. Dari awal sampai selesai. Nah, ini ya. Di satu-satu berapa range-nya, range-nya berapa, broadcast-nya berapa, subnet mask-nya berapa, ada. Ya, silakan. Baik, teman-teman, silakan jika ada pertanyaan sebelum saya tutup.
Nah, ini latihan soalnya juga ya, jadi silakan dilatih. Nanti model asesmen ya seperti ini, teman. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa sampai di sini dulu teman-teman semuanya. Terima kasih, salam sehat selalu. Mohon maaf jika ada kesalahan selama saya memberikan materi pada hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak, selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Mari pamit, saya tutup kelasnya hari